Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Udah lama banget ya saya nggak update video di YouTube gitu ya. Emang karena saya itu emang kayak gitu teman-teman ya, dong-dongan. Jadi kadang-kadang ya rajin, kadang-kadang ya enggak gitu ya. Ya harap dimaklum aja gitu ya. Nah teman-teman, karena ini udah tanggal 19 Juli ya, tanggal 19 Juli dan kemarin kan kita sudah mau ada update tuh, ada update ya tanggal 19 Juli. Besok berarti sudah tanggal 20 Juli gitu. Sudah tanggal 2 Juli. Nah, ini kita akan ada update biaya tambahan baru yaitu biaya proses pesanan gitu ya. Atau yang ada yang nyebutnya biaya pesanan selesai, sama aja. Biaya proses pesanan. Ini siapa sih teman-teman yang sudah ngelakuin update atau sudah melakukan penyesuaian atau masih wait and see dulu atau gimana gitu ya teman-teman. Nah, ini pentingnya teman-teman jenengan punya rasio keuangan ya, punya rasio keuangan. Dan ini saya cuman mau sedikit di video ini tuh ngasih saran, bukan saran sih, yang ngasih masukan. Karena kan potongan biaya proses pesanan, saya singkat BPP aja ya, itu kan by value. By value, by angka maksudnya. Angkanya berapa? 1.250 per pesanan. Nah, per pesanan. Ini kan artinya nanti karena ini itu by angka, jadinya nanti beda seller itu akan beda beban yang akan ditanggung gitu ya. Makanya teman-teman wajib betul harus ngerti berapa persen sih. Nah, ini harus kita persentasekan, harus dirasiokan ya, harus dirasiokan supaya teman-teman tahu berapa bebannya yang akan ditanggung teman-teman nanti. Harus dirasiokan. Kenapa? Karena kebiasaan kita para seller kan margin itu kan juga berdasarkan persen. Kemudian potongan admin shop itu berdasarkan persen. Potongan biaya layanan, gratis ongkir, promo ekstra itu juga berdasarkan persen. Nah, biaya proses pesanan ini kita juga akan jadikan persen dulu gitu ya. Jadikan persen. Nah, gimana sih caranya teman-teman? Teman-teman harus punya yang namanya kayak rasio keuangan, laporan keuangan gitu ya, laporan keuangan. Dan teman-teman ini saya sangat menganjurkan sekali ya, sangat menganjurkan sekali itu teman-teman tuh mulai untuk aware dengan laporan keuangannya, karena untuk update-update yang sekarang terbaru dari marketplace itu kayaknya sangat membutuhkan sekali untuk ini, apalagi iklan CNV Max itu sangat butuh sekali. Kemudian nanti biaya proses pesanan butuh, perubahan-perubahan biaya kedepannya itu butuh. Nanti kalau pajak itu udah masuk juga akan butuh gitu ya. Nah, gimana cara merasiokannya? Jadi tinggal lihat aja untuk basket size aktualnya, ROAS AOV aktual ya, average order value aktual. Jadi ini tuh jumlah perpesanan tuh kalau orang-orang itu belanja di toko jenengan biasanya berapa? Ini kan di angka 42.900-an lah ya, 42.000, 43.000 gitu aja ya. Atau biasanya saya pakai nilai terkecil dari historinya, ya, pakai yang ini nih. Nah, saya anggap aja ini 42.000. Anggap aja 42.000. Nah, berarti kan sekarang saya udah tahu AOV-nya itu adalah 42.000 rata-rata penjual pesanan saya. Nah, maka nanti rasio bebannya itu sama dengan 1.250 dibagi 42.000. Berapa ini ya? 1.250 dibagi 42.000. Dia sekitar 2,9%. Tak bulatin aja 3% ya. Jadi kurang lebih nanti membebani saya itu 3% di toko saya yang ini. Tentu kasusnya ini persentasenya ini pasti rasionya beda-beda ya teman-teman ya. Kalau jenengan itu AOV-nya lebih gede, ya berarti nanti juga rasionya pasti teman-teman akan lebih kecil. Ini kebetulan saya cuma 42.000, jadi beban rasio proses pesanan nanti di toko saya itu rata-rata per pesanan secara keseluruhan itu adalah saya kena 3%. Jadi sini gede banget teman-teman. Ini gede banget kalau untuk saya ya. Nah, makanya terus kita lihat dulu di rasio keuangan. Di sini kan rasio laba saya 9,41%. Kalau saya nggak ngelakuin apa-apa, NPM saya itu adalah 9,41%. Kalau saya nggak ngelakuin apa-apa, nanti ini akan minus 3%. Jadi nanti NPM saya itu cuma tinggal 6,41%. Ini kalau saya do nothing. Dan saya nggak ikhlas. Kenapa? Karena target saya, ini target pasti beda-beda ya. Target NPM saya itu adalah di angka 10%. Otomatis 3% ini saya harus kasih tumbal, harus kasih substitution, pengganti gitu ya. Harus cari pengganti supaya ini tidak tambah defisit 3% gitu. Malah tambah ini masih kurang 0,6 kan.
masih kurang 0,6. Jadi saya harus mensurpluskan 3,6% itu dari mana? Nah, dari mana? Pilihannya, ya kan? Pilihannya apakah dari harga jual? Ya kan, harga jual di dalam artian harga jual itu berarti nanti adalah rata-rata rasio margin aktual. Rasio margin aktual. Margin kotor ya maksudnya ya. Kemudian atau ya kan, atau akosnya. Akos turun. Ya kan, ini harus naik. Ini naik 3,6%. Atau akos turun 3,6% gitu ya, atau operasional turun 3,6%. Nah, itu pilihannya kayak gitu aja udah. Dan kebetulan kalau di sini di kondisi toko saya ini kan margin saya udah 45%. Saya nggak mau pertimbangannya, dan di sini kan akos saya masih sangat rendah sekali di angka 5,07 nih ROAS-nya. Akosnya 19,74. Nah, ini aja nih. Saya akan mengorbankan akosnya 19,74 ini. Jadi, apa yang akan saya lakukan tadi? Pertimbangannya adalah harga tetap kalau punya saya. Harga tetap karena sudah di angka 45%, menurutku itu masuk udah angka wajar. Kemudian akosnya diturunkan. Akosnya turun. Dari berapa? Dari 19,74, dari 19,74. Kemudian dia dikurangi 3,6 ya. Berarti ini adalah 16,14%. Nah, target akos. Berarti saya setting ROAS aktualnya untuk menghadapi biaya proses pesanan ini 16,14%. Berarti sama dengan berapa ya? 1 dibagi 16,14%. Ya, ini saya main ROAS 6,2 wajib ya, 6,2 aktual. Berarti nanti di seller center mungkin saya set bisa ke angka 7, 8 kayak gituan lah. 6,2, 7,2 kayak gitu kurang lebih. Gitu ya, teman-teman. Jadi ini salah satu trik untuk mengatasi biaya proses pesanan. Jangan didiemin ya kan, jangan didiemin kecuali ya kan, kecuali contoh misalkan jenengan ini AOV-nya di angka ini harus 150 ribuan ini. Harusnya 150 ribuan. Tapi ini di sini cuman 50. Di sini AOV-nya 150 ini harusnya. Ini ada salah hitung pasti. Rasio labanya 18,76%. 18,76% berarti ini kemarin data itu cuma 0, sekian. 0, sekian. Jadi marginnya masih aman banget. Jadi ini nggak saya rubah, nggak saya turunkan ROAS. Jadi untuk yang toko yang model kayak gini, rasio labanya udah gede banget kayak gini, ini bisa do nothing. Ya kan? Do nothing. Karena biar untuk menjaga algoritmanya tidak berubah banyak. Ya kan, tidak berubah banyak perubahan-perubahan gitu. Jadi tergantung dengan kondisi rasio keuangan masing-masing ya tentunya ya pada saat nanti biaya proses pesanan. Tapi sekarang teman-teman ya, nanti lah mulai bulan ini ya, jangan butuh banget yang namanya rasio keuangan. Butuh banget tuh rasio keuangan ini dapat dari mana? Dari laporan keuangan. Laporan keuangan. Jangan boleh kok yang kompleks. Kalau susah yang simple gitu. Susah yang simple gitu. Kalau susah pakai yang simple. Yang penting terjelas terdeteksi laba rugi, pendapatan, income, rasio-rasio penting keuangan lainnya. Kayak gitu ya. Jadi ngingetin aja buat teman-teman, ini sudah jadi hal yang sangat penting banget. Jangan diabaikan. Mulailah untuk serius di bagian rasio keuangan untuk menghadapi nanti perubahan ya kan, kedepannya itu seperti apa. Dan semuanya basisnya itu sekarang rasio keuangan. Termasuk iklan GMV Max itu juga bagus, basisnya itu rasio keuangan teman-teman. Iklan GMV Max, nanti biaya proses pesanan, kemudian perubahan admin, kemudian nanti ada perpajakan juga. Ya mulai ditata rapi lah ya keuangannya, jangan sampai kelewat gitu. Itu sih teman-teman yang saya share di video kali ini, semoga sedikit banyak bisa ngebantu ya, menambahkan wawasan teman-teman. Dan jangan lupa dicek nanti akhir bulan bagaimana perubahan biaya proses pesanan ini terhadap profitabilitas tokonya teman-teman. Jangan sampai jual itu rugi, jangan sampai jenengan itu cuma jadi donatur cuma jadi donatur gitu ya. Dan seperti biasa untuk menutup video, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.